Assalamualaikum, Laskar Ngarit. Hari ini di rumahnya Pak Supri, istimewa di Dusun Plongan, Desa Temuguru, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Jadi hari ini kita memeriksa sapinya Pak Supri yang ini Laskar Ngarit, bunting. Terakhir kawin, pertama kawin bulan 7, kawin kedua bulan 8. Bulan 8 G. Siap. Jadi gini Laskar Ngarit, ada hal yang perlu diketahui oleh Laskar Ngarit semua ya, terkait dengan sapi betina. Ketika pedet ini usia 90 hari, sapinya Mas Supri itu sudah birahi kedua. Nah, mantap tau berarti Laskar Ngarit. Berarti day opennya sapinya Mas Supri ini adalah kurang dari 120 hari. Jadi pedet usia 3 bulan, induk sudah birahi kedua dan dikawinkan Laskar Ngarit. Berarti sudah bagus. Berarti dari sapi melahirkan pedet ini sampai minta kawin pertama, minta kawin kedua dan dikawinkan tuh hanya butuh waktu 90 hari. Berarti itu bagus Laskar Ngarit, itu normal. Oke, nah yang ingin saya sampaikan di sini adalah bila sapi kita itu pernah dikawin, pernah dikawinkan, lalu dapat setelah kawin 3 bulan, 4 bulan, kok tidak pernah keluar lendir sama sekali, artinya tidak pernah birahi, kemungkinan besar dia itu akan bunting, dia itu sedang bunting. Karena apa Laskar Ngarit? Sapi bunting itu meskipun dia sedang menyusui, kandungannya itu dikontrol oleh hormon progesteron, sehingga 95% sapi bunting itu tidak birahi. Siap bos? 95% 95% sapi yang sudah bunting itu tidak birahi. Tetapi 5-10% sapi yang bunting itu tetap birahi, tapi ada tapinya. Gejala birahinya itu tidak dominan. Jadi sapi meteng kuwi ya birahi, tetapi lendirnya, ciri-cirinya itu tidak seperti sapi birahi sesungguhnya. Paham betul? Sapi meteng 95% tidak birahi. Tetapi sapi bunting 5% itu ada yang masih minta kawin, padahal dia itu bunting Laskar Ngarit. Sehingga kadang-kadang bila pada posisi sapi yang 5% itu tadi posisi bunting 3 bulan, dia minta kawin karena ada kadar hormon estrogen, sama inseminator ditembak, dilalah nyongkelnya terlalu dalam atau pemeriksaannya tidak teliti. Yang terjadi adalah keguguran Laskar Ngarit. Jadi yang perlu menjadi catatan adalah ketika sapinya peternak itu sudah pernah dikawin, terus 2 bulan, 3 bulan tidak muncul birahi, tiba-tiba kok muncul lendir, Laskar Ngarit harus bisa membedakan. Ada 2 macam lendir Mas Supri. Lendir yang pertama, lendir yang warnanya coklat, kental, sitik, biasanya gantung, ya, gantung di wadonan. Kental, coklat, ya, gantung di vagina. Nah, itu namanya uretral plaque. Itu cairan yang memang dihasilkan oleh rahim untuk nutup ben boten infeksi. Jadi sapi bunting itu normalnya keluar lendir, tetapi warnanya kuning kadang coklat. Siap Pak Bos? Nah kalau itu yang keluar, itu berarti sapinya bunting, bukan minta kawin. Oke, nah yang kedua Laskar Ngarit, keluar lendir bening seperti minta kawin tapi sedikit.
Nah, bila ini yang terjadi, ada dua kemungkinan. Sapi kita memang tidak bunting sehingga memang minta kawin, ya. Kondisi yang kedua, sapi ini awake dhewe iki meteng nanging njaluk kawin. Maka dari itu jenengan harus, semua peternak Laskar Ngarit harus bilang ke inseminator, ke petugas bahwa Pak, tolong diperiksa dulu. Karena tanggal sekian, bulan sekian sapi saya sudah pernah dikawin suntik. Kalau memang bunting, saya beri ongkos bensin dan uang lelah saja. Tapi kalau tidak bunting, ya monggo disuntik. Oke Pak Bos, siap? Siap Bos. Oke, nah, tapi Laskar Ngarit ada kondisi lendir yang ketiga Pak Bos. Lendir yang ketiga itu lendir yang bahaya. Lendir yang ketiga itu lendir yang warnanya putih. Kalau lendir warnanya putih, geledek ataupun menggantung di vagina, di vulva, ya, itu tanda infeksi rahim. Oke. Jadi nek sapinya itu lendirnya bening banyak dan disertai gejala bengok-bengok, ngobel-ngabulne suket, celingkrak-celingkrik, dipanjat sapi sebelahnya dia diem, itu berarti minta kawin Laskar Ngarit. Bila sapinya sudah kawin, keluar lendir putih sedikit, itu waspada, bisa jadi bunting tetapi tetap minta kawin, bisa jadi tidak bunting dan memang harus dikawinkan. Oke. Selanjutnya, kalau keluar lendir putih, keluar lendir kuning, coklat, kental, ceket Pak Bos, nempel di pucukane vagina, itu bunting. Namanya uretral plak, itu sumbatan rahim supaya tidak dimasuki bakteri Pak Bos. Oke. Tapi nek keluarlah rahim cairannya itu putih, jenengan segera panggil dokter, jangan ditunda, diobati mumpung rahimnya belum busuk. Siap Laskar Ngarit. Jadi itu, semoga sapinya Mas Supri jadi bunting dari perkawinan yang kedua. Jadi bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, maksimal Juni. Tahun depan sudah lebaran terus kudune duwe anak nggih. Oke, siap. Jadi begitu Laskar Ngarit cara mengenali lendir-lendir yang ada di tubuhnya si sapi betina. Bila memang minta kawin tetapi pernah dikawinkan, jenengan bilang saja ke petugas, Pak, cek dulu bunting atau tidak. Karena punya teman saya kemarin setelah di IB 14 hari keluar cairan putih dan keguguran. Oke, semoga video sederhana ini bermanfaat dan Laskar Ngarit semakin bisa membedakan mana lendir birahi, mana lendir infeksi, mana lendir kebuntingan, dan mana lendir bunting yang tetap minta kawin. Matur nuwun, please like, subscribe, komen, dan share videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.